Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ya. Siang ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal tentang sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darun Najah. Jadi sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah itu adalah bagian atau subsistem dari grand system pondok pesantren. Jadi ada subsistem yang namanya sistem pengajaran pendidikan yang disebut dengan Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat al-Islamiyah, TMI disebut. Ada sistem kepengasuhan santri, ada sistem kesejahteraan, ada sistem yang disebut dengan sistem tata kelola usaha, administrasi. Tapi dua yang inti adalah sistem pendidikan dan pengajaran. Karena pada intinya salah satu fungsi terbesar Pondok Pesantren Darun Najah itu memang perjuangan melalui bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kenapa TMI? Nah ini pertanyaannya begitu. Ini kita lagi revitalisasi TMI. Sebenarnya ya karena banyak usaha-usaha atau karena ketidakfahaman akhirnya TMI itu sedikit dilupakan. Bahasanya begitu. Lupa bahwa sebenarnya TMI itu adalah produk unggul yang memang sudah dipersiapkan. Bahkan ini bisa dikatakan adalah warathatul anbiya, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang muallim. Wa innama bu'itstu mualliman. Saya diutus sebagai seorang muallim. Untuk siapa? Untuk umatnya, sahabatnya, kita semuanya. Kita mengambil intisari pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pondok pesantren itu bukan pesantren kalau tidak mengajarkan ajaran Islam. Bukan pesantren kalau bukan berbasiskan Al-Quran wa sunnah Nabi. Ada orang yang mengatakan itu boarding school sama dengan pesantren. Enggak, beda. Semangatnya berbeda kok. Yang satu semangat berbasisnya mungkin dengan agama lain. Mungkin semangatnya semangat untuk mencari keuntungan dunia. Ada semangatnya untuk menjaga kolonialisme agar bisa bertahan terus. Tapi pondok pesantren itu dari sejak zaman dulu kala itu sudah hadir itu karena memang mengatakan berbasiskan sebuah ayat yang sudah kita sama-sama sering dengar, wa makanal mu'minuna liyanfiru falaulana faromin kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kalian inilah ta'ifatun liyatafaqahu. Apa tugasnya? Liyatafaqahu fiddin, tafaqquh fiddin waliyunziru. Nanti ketika kalian kembali ke masyarakat, tugas kalian adalah liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun. Tugas kamu itu. Nah, dengarkan nak, kalau ada orang tua wali santri bertanya, datang ke sini, Pak, saya mau tahu dong Pak, Darun Najah ini berapa persen mengajarkan ilmu umum dengan ilmu agamanya? Coba ada yang tahu apa enggak? Siapa yang bisa jawab? Berapa persen ilmu umum di Darun Najah itu?
Ya, kamu kacamata itu pinter ya, anak kelas 1 hebat ini ya. Ilmu umum berapa persen di Darun Najah itu? Kelas 1 sudah tahu-tahunya, keren juga ini. Berapa persen? Coba dengar ini mana kasih tahu itu. Anak kelas 1 mau mencoba jawab. Yang kacamata itu, ya pinter nah. Ya. 10% Ustadz. 10% ilmu umum. Apa 10% ilmu agama? 10% ilmu umum. Ya, tapi salah jawabannya, nggak dapat di FC ya. Anak putri ada yang tahu nggak? Berapa persen ilmu umum? Ya kamu tuh sana kelas 1 coba. Atau mungkin yang bantu yang di bawah ini. Tuh putri kasih tuh. Mana nih mic-nya nih. Tuh kelas berapa tuh? Ayo cepet sat. Itu ada yang mau jawab putri itu. Nah itu, ya itu. Sini, takodam. Mana ini? Pengasuhan tuh di bawah. Di bawah nih. Fitahat. Nih anak putri, ayo Fasli nanti. Sofir Robi, ya. Mas Muki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Ismi Sena Hanafia min Sana Robiah. Ya. Ilmu umum di Darun Najah itu 50%. 50% ilmu umum dan 50% ilmu agama, atau sama dengan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya, tapi masih salah. Ya, boleh coba ya. Duduk sana ada ya. Kelas 6 ya. Sofus Sadis, man. Ya, tuh. Ya. Ya. Mas Muka. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Adib Zaidan. Ya. Ilmu umum di Darun Najah 100%, ilmu agama 100%. Iya, kasih DFC. Ya. Masih ada nih. Masih ada tuh. Mr. Ali, give it to him ya. This one. Ya. Ya, oke. Thank you very much. 100% ilmu umum, 100% ilmu agama. Maksudnya gimana Ustaz? Tadi kan bener sama aja 50% gitu ya. Mungkin ada yang protes seperti itu. Dengarkan, ini penting sekali. Dengarkan. Kenapa disebut 100% ilmu umum dan 100% ilmu agama? Karena di pondok pesantren tidak ada dikotomi, pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nih, ini penting ini. Kamu harus pinter jawabnya. Untung yang pinter kelas 6 ini jawabnya. Sudah, alhamdulillah kalau gitu kalian sudah paham. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelas 6 ini. Dengarkan. Di sini bukan 50%. Apalagi cuma 10% tadi ilmu umumnya, tidak. Ya, tapi kalau kelas 1 biasa, ya. Oke, dengarkan. Semua yang ada di pondok ini, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan adalah pendidikan. Dengar. Jadi kalau ngitungnya pakai standar sekolah umum, itu jam berapa sampai jam berapa kamu belajarnya? Jam 7 sampai jam berapa? Jam 12 sudah pulang, jam 2 sudah pulang, jam 3 sudah pulang. Di pondok ini enggak, 24 jam. Tata kelolanya, tata bangunannya, bangun tidurnya, makannya, antri kantinnya,
cara makan kamu, cara tidur kamu, semuanya kurikulum. Semuanya pendidikan. Dan dengarkan, Allah itu menciptakan dunia ini. Nih, Allah itu menciptakan dunia. Ketika Allah menciptakan dunia, dunia diciptakan dengan apa? Dengan hukum alamnya. Ada hukum alam nih, dengarkan nih. Nah, yang kamu sebut dengan ilmu umum itu sebenarnya itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar daya gravitasi. Itu kita sedang mempelajari apa yang disebut dengan apa? Hukum alam. Pelajarannya apa kalau kita pelajari di sekolah? Biologi, fisika. Tapi sebenarnya yang kita pelajari dengan hukum alam itu, kita sedang mempelajari yang disebut dengan sunnatullah. Ada kausalitas di situ. Ada sebab akibat di situ. Kalau ini dilempar ke bawah, dia jatuh. Itu kita pelajari itu. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan penciptaan ayat manusia. Ada disebutkan dengan tipisnya atmosfer. Ada ayatnya. Semuanya. Itulah yang disebut dengan sunnatullah. As-sunnatullah ini dipelajari, termasuk kita mempelajari diri kita. Muamalah dengan diri kita, muamalah dengan manusia lain, muamalah dengan ini. Psikologi, mempelajari psikologi manusia. Anak santri kelas 6 belajar psikologi pendidikan, bagaimana mempelajari anak muridnya, anak buahnya, anak rayonnya, anak kamarnya dan segala macam, itu dipelajari semuanya. Itu disebut kalau di luar namanya hukum alam, ilmu umum. Tapi dalam Islam itu tidak dikenal dikotomi itu. Biologi itu ya ilmu Islam. Kedokteran itu ya ilmu Islam. Dari Allah semua. Maka Allah itu menciptakan begini, ada dua ini. Nih, manusia itu memiliki dua fungsi dalam kehidupan. Fungsi yang pertama apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, binatang-binatang semuanya. Wa ma khalaqtul jinna, tuh jin, wal insa illa liya'budun. Tetapi ada fungsi lain yang diemban oleh manusia. Kita ini punya fungsi lain. Beda dengan jin, beda dengan binatang, beda dengan gunung-gunung, beda dengan ciptaan Allah makhluk yang lainnya. Fungsinya sebagai apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nih, dengarkan. Dua fungsi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah itu dua. Satu itu khalifah. Kalau ibadah, jin juga beribadah. Jin juga berbeda. Tapi untuk menjadi khalifah, manusia butuh bekal. Untuk menjadi ahli ibadah, manusia diberi bekal. Itulah kenapa kita belajar yang disebut dengan sunnatullah di sini. Untuk menjadi khalifah, kamu butuh ilmu fisika, bisa mengeksplorasi dunia. Kamu bisa belajar biologi, mengeksplorasi manusia, binatang-binatang, alam semesta segala macam. Ini sunnatullah. Sementara yang ada di sini ini tadi menjadi abid, tadi menjadi ibadah itu, kamu butuh ilmu yang disebut dengan ilmu agama, ahkamullah. Itulah kita belajar tafsir, kita belajar Al-Quran, kita belajar macam-macam bahasa Arab dan segala macam. Sholat kamu itu disebut dengan fardu ain. Sholat kamu belajar. Wudunya harus rapi, harus ini, harus sempurna dan segala macam. Ini segala macam. Maka ahkamullah dengan sunnatullah ini sebenarnya sama-sama ilmu yang Allah turunkan kepada manusia dan harus kita kuasai. Kalau kita mau menjadi khalifah fil ardi. Itulah kenapa TMI itu
Tujuannya Pondok Pesantren Darun Najah ini, siapa yang tahu visi Darun Najah ini? Coba ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Masih ada nggak DFC-nya? Oh masih ada 2 tuh. Siapa yang tahu visi Pondok Pesantren Darun Najah? Ya, kamu. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Visi Darun Najah yaitu mencetak manusia yang mutafaqih fiddin untuk menjadi kader pemimpin umat atau bangsa. Kasih DFC. Mencetak kader pemimpin yang mutafaqih fiddin. Pemimpin tafakuh fiddin. Ini tadi nih. Ini dengerin. Khalifah 2 fungsi tadi. Pemimpin tapi tafakuh fiddin, bukan sekedar pemimpin. Pemimpin yang tafakuh fiddin, dia tahu ajaran Islam. Dia tahu Al-Qur'an. Dia faham hadis Nabi dan segala macam. Ada panduannya. Karena kalau manusia tanpa itu, nak, dengarkan, yang terjadi itu seperti di barat. Australia itu, coba lihat tuh, hancur. Hilang generasinya, nggak ada yang mau punya anak sekarang, bingung mereka. Hilang. Karena tidak punya panduan, tidak punya ahkamullah. Hanya potensinya saja dikembangkan, potensi kemanusiaan dan segala macam. Dan itulah kenapa ini satu kesatuan. Itulah kenapa ada satu pelajaran nih di Darun Najah. Kamu itu tidak bisa memisahkan antara pengasuhan dengan pendidikan. Pengasuhan itu membentuk karakter. Menjadi khalifah kamu butuh kepengasuhan santri. Kamu butuh dididik untuk menjadi mudabbir. Kamu dididik menjadi pemimpin, menjadi OSDN, menjadi pengurus, menjadi ketua kelas, menjadi bagian-bagian, menjadi panitia-panitia. Ini nanti kita sibukkan dengan panitia-panitia segala macam. Tetapi bekal untuk memimpinmu diberikan di kelas-kelas. Ada pelajaran mahfuzot. Mahfuzot itu isinya apa? Filosofi-filosofi. Peribahasa-peribahasa Arab. Itu pemikiran-pemikiran para pemikir-pemikir Aristoteles, Plato dan segala macam, itu ada semua di situ mahfuzat. Ada lagi hadis, ada lagi tafsir, ada lagi bahasa Arab, fikih, usul fik. Itu semuanya bekal untuk kamu tafakuh fiddin. Untuk apa tadi? Tadi tujuannya mendidik menjadi kader pemimpin. Pemimpin yang tafakuh fiddin. Khalifah yang juga ahli ibadah. Khalifah, ahli ibadah, 2 ini. Ini 2 fungsi manusia, kamu disiapkan untuk itu. Jadi ini bukan sekedar belajar, dibelajar kayak kemarin misalnya ada yang bertanya, Ustadz, ini kok di Darun Najah ini, kenapa kok ada yang nggak naik kelas? Padahal nilainya bagus. Nilainya bagus, tapi kok nggak naik kelas Ustadz? Protes itu. Kalau sekarang sudah nggak ada yang protes, dulu-dulu ada yang protes itu. Bahkan di luar itu ada sekolah itu cerita 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Sekolahnya dituntut karena anaknya nggak naik kelas. Disangkanya pola pikirnya itu kalau sudah bayar dia dapat kelas. Dengarkan nih anak santri. Ini penting ini, jangan-jangan besok nanti kamu kalau nggak naik kelas kamu protes. Bawa orang tuanya, "Ma, aku nggak naik kelas padahal udah bayar kita ini." Itu namanya keblinger. Nggak tahu. Disangkanya kalau sudah bayar itu kamu dapat naik kelas. Padahal yang kamu cari adalah ilmu, pengetahuan, pemahaman. Kalau belum paham ya diulang, gitu saja, simple. Maka ada orang tua itu datang, tapi nggak di Darun Najah ya, di luar itu. Sampai kalau di sini udah nggak ada, ini jarang sekali itu. Kalau naik ya biasa, nggak naik kelas ya alhamdulillah. Jangankan kelas 5, kelas 3, kelas 2, kelas 6 aja nggak naik kelas di sini ada. Sekarang sudah selesai belum itu programnya? Hah? Oh, yang belum, yang masih apa program apa namanya? Program takmili kelas 6 itu masih ada sampai sekarang, tinggal berapa? Masih ada 20 santri kelas 6 tahun lalu yang sampai sekarang masih mengulang. Di mana, Ustaz? Total 36, tuh hati-hati itu. Kalau di sini itu biasa itu naik, nggak naik itu biasa.
Kenapa? Karena memang yang dicari itu bukan kelas. Yang dicari itu adalah ilmu pengetahuan, pemahaman kamu. Kalau belum paham ya mulai, ngulang lagi, nggak apa-apa, sesimpel itu. Jangankan kamu, anak kiai saja di sini nggak naik kelas. Anak kiai nggak naik kelas. Ada Ustadz nggak? Ustadz Zakianto mana? Ada Ustadz Zakianto? Hah? Ustadz Zakianto itu dulu kelas 1 tuh. Karena namanya anak kiai, namanya anak ketua yayasan zaman dulu. Belajarnya ogah-ogahan, pulang-pulang mulu, segala macem. Wali kelasnya datang pas lagi ujian akhir. Namanya Ustadz Alimin, saya masih ingat itu. Kakaknya Ustadz Nur Hamid kan kalau saya. Ini kakaknya Ustadz Nur Hamid, ada Ustadz Alimin. Datang ke rumah sana, ke rumah Pak Haji Saifuddin Arif. Pak Kiai, mohon maaf saya mau menghadap ini. Apa? Ini anak antum Zakianto ini nilainya kurang. Bagaimana menurut antum? Terserah mau dinaikkan apa tidak dinaikkan. Itu Ustaz Zakianto. Apa jawaban orang tua saya almarhum waktu itu? Kalau memang belum bisa belajar dia, jangan dinaikkan. Jangan dinaikkan. Adik saya tuh wah, tahu kalau dianya nggak naikin kelas sama bapaknya sendiri, wah nangis itu. Papa jahat. Habis itu langsung pindah ke Gontor waktu itu. Sama saya berdua. Nangis bersama bareng-bareng sama saya di sana di Gontor. Wah, Mas, Papa jahat banget, aku nggak dinaikin kelas. Wah, aku ketawa-ketawa aja sih. Anak kiai tidak dinaikkan kelas. Anaknya Kiai Matroja Soekarta diusir dari pondok ini. Cucunya Pak Haji Manaf diusir karena melanggar. Oh, dengarin, kamu hati-hati nih, disiplin ini. Anak Kiai, cucu Pak Kiai Manaf itu diusir dari Darun Najah kelas 3. Ada namanya Ustadz Averus. Diusir. Kenapa? Waktu itu dia lagi tur, kalau nggak salah tur kemana gitu. Barang-barang itu dicoret-coret bis tuh kalau nggak salah pakai spidol sampai rusak-rusak itu ini segala macam. Dipulangkan. Itu. Seperti itu biasa kalau di pondok ini. Kenapa? Karena kita memang mengajarkan hakikat pendidikan. Qulil haqqo walau kana. Dan itu biasa. Kalau kau nggak percaya tanya Ustaz Zakianto apa bener antum dulu nggak naik kelas. Tapi dengan seperti itu harga dirinya terjaga. Habis itu di Gontor dia sungguh-sungguh belajarnya, wah sukses. Dan itu biasa. Ini pendidikan di pondok pesantren. Kenapa? Karena kita tahu al-adab qoblal ilm. Al-ilmu bil amal. Kalau belum dipraktekkan ya belum jadi ilmumu. Itulah kenapa kalau di pondok pesantren itu kita ini dengerin anak baru ini penting sekali. Ada yang namanya rapot itu 2 di sini. Bukan hanya rapot akademis saja. Rapot kamu nanti ujian itu udah rapotnya. Tapi di luar itu ada namanya rapot apa? Rapot mental. Itu rapot pengasuhan santri. Jadi jangan sampai nanti kamu dengarkan ini 2 ini harus seimbang. Jangan sampai nanti nilainya yang di sini tinggi, tapi yang di sini jeblok. Artinya apa? Nilainya pinter, di kelas pinter, jawaban-jawaban bisa, ujian bisa, tapi akhlaknya jeblok. Banyak melanggar, banyak kabur, banyak melanggar peraturan-peraturan, tidak taat dengan pimpinan, tidak taat dengan pengasuhan santri segala macam. Dulu ada teman Ustadz di Gontor itu, kelas 6, sudah lulus seperti kalian ini, terakhir, yudisium. Semuanya dipanggil. Kita duduk di bawah pohon asam waktu itu. Pohon asam itu pohon yang di depannya rumahnya Pak Kiai Sukri zaman dulu. Semuanya dipanggil. Kelompok yang ngabdi dipanggil. Kelompok yang ngabdinya di cabang dipanggil setelah itu. Tinggal 1 orang, teman saya itu. Asal Tulung Agung. Itu anak paling pinter. Dari kelas 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, B terus. Sampai di ujung itu dia nggak dipanggil dan tidak dipersilakan menghadap ke pimpinan. Bingung dia. Sendirian. Dia bingung. Ustaz, saya kok belum dipanggil Ustaz, katanya. Kamu
nggak dipanggil tapi diserahkan langsung suratnya. Dah, kamu boleh pulang. Ya Allah, itu nangisnya senangis-nangis. Sampai tidak boleh menghadap. Gara-garanya apa? Itu anak pinternya sepinter-pinternya, tapi nakalnya juga nggak ketulungan. Sering apa ya? Ini nakalnya sih sebenarnya lucu-lucu ya, tapi sering ngambilin ikan di rumah kiai. Pohon mangga itu dipetik-petikin semuanya di ini. Terus sering ini ketika lagi pemeriksaan buku, yang lainnya punya buku lengkap segala macam, dia cuma bawa satu disket. Saya waktu itu ingat zaman dulu pakai disket tuh. Ini Ustaz, udah ada semua di sini begitu. Jadi seperti menantang peraturan-peraturan yang ada di pondok. Akhirnya catatannya udah, ini anak tidak boleh ngabdi. Jangan sampai ngadep pimpinan, enggak usah. Ditakutkan akan memalukan. Itu sampai seperti itu. Jadi itu ilmu yang disebut dengan ilmu keberkahan. Jadi keberkahan ilmu itulah yang harus kamu cari di pondok pesantren ini. Mumpung di awal ini tajdidun dunia itu kalian jangan sampai salah. Apa yang kau cari ke pondok ini? Cari apa? Cari ilmu, bukan cari kelas, benar. Cari kelas apa cari ilmu? Yakin? Cari ijazah apa cari ilmu? Ijazah apa cari ilmu? Yang mau mencari ilmu angkat tangan. Yang mau mencari ijazah angkat tangan. Bingung, udah mulai bingung tuh. Bagaimana kalau kamu lulus dari pondok ini tapi saya nggak kasih ijazah, bersedia apa enggak? Katanya nyari ilmu, ilmunya kan udah dapet. Gimana caranya tuh? Ada orang mau cari ilmu tapi nggak cari ijazah? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak saya tanya? Ada, banyak. Banyak. Ini yang duduk di depan ini nggak punya ijazah. Kiai Sofwan. Ente udah ya? Pak Mustafa. Hah? Oh, ijazah ada. Tapi ijazahnya nggak diakuin dulu. Di Gontor itu ijazah nggak diakui kita. Kami ini ijazah waktu zaman dulu kuliah itu nggak diakui. Saya harus beli ijazah untuk bisa lanjut ke UGM. Jadi ijazah waktu saya mondok di Gontor itu tahun 96, itu ijazahnya nggak diakuin untuk berkuliah di universitas negeri. Akhirnya harus beli lagi ijazahnya. Tapi kok masih banyak orang yang mau menuntut ilmu di sana? Karena yang dicari tadi, niat pertamanya adalah mencari ilmu, bukan mencari ijazah. Ijazah bisa dibeli. Akhirnya kita beli waktu itu ijazah. Saya ingat beli ijazah waktu itu pakai ujian ekstrane. Ujiannya ujian sekarang, kalau sekarang mungkin paket C gitu ya. Maka ijazah saya kalau dilihat itu ijazahnya MAN 1 Ponorogo, bukan ijazah Gontor, MAN 1 Ponorogo. MAN 1 Ponorogo. Baru bisa kuliah di UGM. Sekarang lebih mudah anak-anak, ada ijazahnya. Berarti kamu harusnya lebih hebat dari kami-kami ini segala macam. Berarti kamu harus lebih hebat dari kami ini. Tapi jangan sampai bergantung kepada ijazah semata saja. Lupa mencari ilmunya, nah itu yang ditakutkan. Bergantung kepada civil efeknya, kepada ijazahnya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ada yang seperti itu, banyak di luar sana. Ada orang-orang yang dengan gimana segala cara bisa masuk jadi pegawai PNS. Ada yang bisa masuk misalnya akpol ini segala macam. Kalau perlu dipalsukan nilainya, kalau perlu disogok dengan segala macam. Nauzubillah. Mudah-mudahan santri Darun Najah ini nggak ada. Tapi kalau di luar sana saya dengar banyak sekali. Ada yang mau masuk tentara diminta uang sekian banyak. Ada yang mau masuk polisi diminta uang sekian banyak. Ada yang mau masuk pegawai mana itu harus nyogok uang sekian banyak. Hal-hal yang seperti itu berarti dia punya nilai yang bagus, mungkin bisa masuk, tetapi jeblok akhlaknya. Dan hal-hal seperti itulah yang kita hindari, jangan sampai kita terjebak. Dan itulah kenapa di pondok pesantren itu selalu diingatkan, ini ada rapot akademis,
Ini juga harus bagus, tidak boleh ditinggal. Kenapa? Karena ini pemahaman-pemahaman terkait dengan tafakuh fiddin itu sangat dipentingkan. Tetapi juga jangan juga meninggalkan tadi disiplin. Disiplin keseharian, disiplin hidup kamu, disiplin sebagai pengelola, disiplin dengan segala macam. Dan inilah yang disebut dengan pendidikan tadi yang menjadi visi kita. Apa tadi? Menjadi lembaga kaderisasi pemimpin yang mutafaqih fiddin. Pemimpin yang mutafaqih fiddin. Maka anak-anak santri ini nanti tidak usah kaget kalau dibentuk menjadi pemimpin. Kalian insya Allah sudah punya bibit untuk menjadi pemimpin semuanya. Buktinya kamu sudah berada di pondok ini berarti sudah berani keluar dari zona nyaman kamu. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak santri baru, kamu keluar dari rumah kamu nyampe hari ini di sini bertahan bisa sampai detik ini sudah prestasi untuk kamu. Kamu berani keluar dari zonanya, dari zona nyaman berarti. Zona nyaman. Nah, ketemu lagi kegiatan-kegiatan masih bertahan juga, alhamdulillah itu terus seperti itu. Dan ingat, pondok pesantren ini memang tidak hanya sekedar memperhatikan aspek tadi akademis atau yang disebut dengan kognitif semata, tapi kita juga memperhatikan aspek yang afektif. Ada juga psikomotorik, jasmaninya, kecerdasan yang disebutkan ada kecerdasan apa disebut kecerdasan intelek. Ada berapa kecerdasan? Macam-macam. Tapi ada yang menyebutkannya, kalau Goldman itu menyatakan ada 8. Ada kecerdasan apa yang dilatih di sini? Kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan linguistik, bahasa. Kamu belajar itu bahasa segala macam itu kecerdasan diasah dari sekarang. Ada intelektual, menghafal yang kemarin sudah disebutkan sama Kiai Sofwan itu. Remember, to understand, itu juga penting. Kenapa? Karena itu basic dasar dari kecerdasan intelektual. Tapi IQ itu bukan satu-satunya. Karena ada lagi kecerdasan lainnya ya, yang seperti kecerdasan, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan macam-macam. Dan ada kecerdasan dua yang sangat penting ini yang harus kalian perhatikan, yaitu kecerdasan intrapersonal. Pernah dengar intrapersonal itu apa? Pernah dengar nggak? Intrapersonal, tahu personal itu apa? Person, tahu person? Orang. Intrapersonal berarti apa? Di dalam orang. Bisa berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan diri sendiri. Self awareness yang disebut dengan ini. Sadar diri. Tahu kemampuan diri. Tahu mana yang batas diri saya itu seperti apa. Saya ini kelemahannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihan saya di mana. Kenapa? Halakam ru'un lam ya'rif qadruhu. Tahu. Oh, saya mah nggak bisa orangnya duduk di depan bicara. Saya di belakang meja saja deh. Nah, itu ada kemampuan-kemampuan seperti itu. Ada juga yang namanya dengan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu apa? Kecerdasan antar manusia, sosial. Kamu bergaul dengan teman kamu, berbincang-bincang dengan teman kamu, disukai dengan teman-teman kamu, dipercaya oleh teman-teman kamu. Itu kecerdasan interpersonal. Itu semuanya dilatih di pondok ini, dididik di pondok ini. Makanya kamu itu ada namanya panitia-panitia, ada kegiatan-kegiatan, ada dinamika yang tinggi sekali. Sibuk, anak santri di Darun Najah itu sibuk. Dari jam 4 pagi sampai jam berapa kamu? Jam 10 malam itu baru bisa istirahat. Dari pagi sampai malam terus bergerak. Dinamikanya tinggi. Tank berangkat ke sekolah, tank berangkat ke dapur, tank berangkat kamar mandi, tank ke masjid, pindah lagi tank, bel lagi, tank terus. 24 jam di pondok itu seakan-akan gak cukup, terus bergerak terus. Ada lagi kegiatan, apalagi kalau lagi apel tahunan seperti sekarang, Khutbatul Aras. Kita ini 1,5 bulan ini nanti akan penuh acaranya. Apalagi setelah ini ada penampilan apa? Bineka, penampilan kelas 4. Ada lagi Art Arena kelas 5. Ada lagi apa?
Darun Najah spektakuler kelas 6 nanti, untuk puncaknya nanti kelas 6 itu. Ada arena itu di bidang ini, ada di bidang olahraga. Bidang olahraga juga ada. Pramuka sudah kemarin kita perkusi segala macam. Full kegiatan terus. Panitia-panitia. Gesekan-gesekan terjadi. Selalu ada. Oh, dalam dinamika itu selalu ada gesekan. Anak santri pernah berantem dengan teman kamu? Jangankan kamu, saya saja sama Kiai Sofwan kadang-kadang berantem. Berantem apa? Berantem ide. Sama Ustadz Hasan, belum tentu saya sepakat selalu. Debat, bagaimana yang baik. Biasa itu. Rapat, makanya ada rapat tim 19. Ini lagi, ini kurang, ini begini, segala macam. Seperti itu. Anak santri pun begitu. Dan dibiasakan memang. Dalam teori pendidikan, dengarkan ini, ada rumus 3K. 3K di dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Nih, 3K. K yang pertama adalah kerjasama. Panitia, kamu disuruh jadi pengurus, jadi mudabir. Ada yang jadi ketua kamar, ada yang jadi bendaharanya, ada yang jadi sekretarisnya, itu kerjasama. K yang kedua, kamu dibiasakan untuk apa? Kompetisi. Berkompetisi. Makanya kalau di Darun Najah itu rayon-rayon itu nggak boleh terlalu besar. Revitalisasi TM ini kemarin salah satunya adalah bagaimana mengecilkan rayon-rayon. Dulu di Putri itu hanya ada 3 rayon. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu hanya ada 3 rayon. Itu ya? Oh, di Putra hanya ada 3 rayon. Sekarang ada berapa rayon? Ada berapa rayon? Rois? Hah? 13 rayon. Ketua rayon berdiri. Ketua rayonnya berdiri, coba. Sana Komisa, mana coba lihat. Yang Putri juga berdiri, mana? Putri, mana Putri? Putri ada berapa? Ya, tuh, lihat. Dengarkan. 5 tahun yang lalu kalau saya minta berdiri, siapa ketua rayonnya? Yang berdiri hanya 3 orang. Hari ini saya tanya, siapa ketua rayonnya? Tuh, segini banyaknya. Tepuk tangan untuk mereka itu. Kamu, Mas Muka. Hati, ini bukannya yang nari kemarin, yang joget-joget itu, bukan? Oh, bukan. Kemarin siapa yang joget-joget tuh, lincah bener itu. Saya kayak mirip-mirip ini nih. Iya, Mas Muka. Ismi Irsyad. Man? Irsyad. Ayo Faslin. Khamis B. Antar Rois ayo Firaya. Fil Maskan Madinah. Maskan Madinah. Kam a'dauka. Ishran fakat. Ishrin fakot. Ishrun 20 orang. Nah, Siapa anak? Ini anak baru, anak lama nih kalau Madinah. Oh, anak lama. Yang anak baru mana? Anak baru. Ketua rayon anak baru. Demak, mana Demak? Ya, anak baru sini. Ustaz mau tanya ya. Ya, Mas Muka. Ismi Abdul Rauf Tat. Abdul Rauf. Naam Tat. Ya. Ayo Maskan. Demak. Kam adauka. Khamsa wa Arbaun. Khamsa warbaun. Oke. Ini anak baru berarti kan? Iya. Ya. Siapa anggotamu yang paling masih sering nangis sampai sekarang? Gak usah nunjuk-nunjuk. Orang saya nanyanya ini kok kamu tuh. Kamu kalau mau jawab jadi ketua rayon dulu. Ya itu. Askar. Iya. Sekarang saya tanya kamu, kenapa kok masih ada anak buahmu yang masih nangis? Masih
Kangen orang tua katanya. Iya, kamu bantu apa enggak itu? Bantu Gimana cara kamu ngebantunya? dengan ngajak ngobrol tentang. Oh, ngajak ngobrol. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Jamil. Ya, sudah, alhamdulillah. Ya. Yang putri, mana yang anak baru mana? Coba anak baru. Saya mau tanya. Mana? Ya, Mas Muki. Ismi Nashwa Akila. Naswakila. Ayo Maskan. Maskan Arafah. Arafah. Fatimah. Fatonah. Fatimah. Fatimah, ya. Siapa anggotamu yang apa nih ya? Yang paling banyak makannya? Atau yang paling sering telat? Gitu aja deh. Kalau ke masjid telat, ke sekolah telat, lelet. Oh, masih tengok kanan kiri kamu tuh. Aiko. Aiko dari Jepang. Dari mana aslinya? Nah, sekarang apa usahamu untuk membantu dia itu? Dibantu apa enggak? Iya. Dibantu. Gimana caranya ngebantunya? Diajarin buat siap-siap. Diajari Setiap ada untuk kegiatan. siap-siap. Oke. Tapi sudah rapi lemarinya. Yang paling rapi lemarinya dari anak baru itu siapa? Siapa? Tahu nggak? Kansa. Hatsa. Kansa. Mana Hatsa? Kansa mana Kansa coba? Yang paling rapi lemarinya coba. Ya, tepuk tangan coba untuk Kansa itu. Ya. Berarti orang yang beriman ya, alhamdulillah ya. Dengarkan nak, dulu hanya ada 3 orang yang bisa saya tanya seperti ini. 3 putra, 3 putri. Sekarang yang bertanggung jawab ada banyak. Sengaja. Dan dibuat kompetisi mana yang paling rapi. Kalau lagi hari Jumat itu pengasuhan itu tolong buat itu lomba-lomba, lomba kebersihan antar kamar. Umumkan ketika hari Sabtunya itu. Kamu bersih-bersih kan hari Jumat kan pengasuhan? Nah iya, harusnya tiap rayon hiasan antar rayon yang paling rapi dinilai tiap hari Minggu, tiap hari Jumat itu. Sabtunya umumkan. Larinya kalau ada jimbas apa namanya senam. Senam yang paling bagus siapa? Rayon A, rayon B, rayon C itu dibuat. Kenapa? Biar ada kompetisi. Fastabikul lomba. Dengan lomba itulah terbentuk nanti karakter kamu. Terbentuk nanti karakter kepemimpinan. Ya, walas jurusan. Itu ada kerjasama. Ada kompetisi. Dan yang terakhir ada apa? Ini 3K. Yang pertama kerjasama, yang kedua kompetisi, yang ketiga konflik. Dengarkan nak, konflik, tahu konflik? Kok tidur ini? Asik bener kamu kayak di pantai. Konflik, tahu konflik? Apa konflik itu? Kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai berantem, ketidakakuran, itu konflik, ada yang debat. Tapi konflik itu memang sengaja dibentuk kalau di pondok pesantren itu. Sengaja diadakan. Gimana cara mengadakannya pondok? Ya tadinya hanya ada 3, sekarang saya bikin ada 13 putra, 13 putri. Akan ada konflik di situ, akan ada konflik. Kenapa? Karena ada satu rayon dengan satu rayon yang lainnya gesekan. Ada saingan di situ, ada konflik di situ. Pramuka juga begitu, yang tadinya hanya 1 gudeg, sekarang jadi berapa gudeg? Ada 9 gudeg. 9 gudeg. Dibuat, ada konflik. Kepanitiaan dibentuk, ada acara sini, ada acara situ. Ada acara 4, kelas 4 bikin acara. Kelas 5 bikin acara. Kelas 6 ada bikin acara. Ada kompetisi di situ. Ada kerjasama di situ. Ada konflik di situ. Kelas 4 sama kelas 5 ada enggak konflik? Ada apa enggak kelas 5, kelas 6? Ada, pasti ada itu konflik itu. Saingan minimal. Cakep-cakepan, keren-kerenan, bagus-bagusan. Begitu kan? Dan normal itu.
Memang harus seperti itu, dibentuk seperti itu. Ada konflik di situ, ada kerjasama di situ. Ini resepnya, kalau makanan itu resepnya, resep rahasianya pondok. Di dalam apa? Di dalam membentuk pemimpin tadi. Membentuk kamu sebagai sibgohnya, sebagai karakter pemimpin kamu itu, memang kamu harus terbiasa dengan adanya konflik. Terbiasa dengan adanya kompetisi. Terbiasa dengan adanya kerjasama. Karena kalau nggak siap kamu nak berkonflik, nggak akan bisa kamu jadi pemimpin. Coba kamu lihat ini pemimpin bangsa, pejuang bangsa. Itu isinya konflik semua yang dihadapin itu. Perang melawan penjajah. Politik juga begitu, konflik satu partai dengan partai yang lainnya terus begitu. Saingan satu dengan satu lainnya begitu. Maka ketika kamu terbiasa akan lahir yang disebut dengan daya tahan, daya suai, daya kerja, daya bangkit. Tuh ada daya suai kamu, ada daya tahan kamu. Kalau zaman dulu ketika anak santri baru kamu belum terbiasa berkonflik. Sekarang kalau kamu berantem sama teman kamu, apa yang kamu lakukan nak? Anak kelas 1? Ada yang kabur. Kalau sendalnya hilang, apa yang kamu lakukan? Nangis, lapor ke orang tua. Sakit perut apa enggak kamu kalau disuruh maju sekarang? Sekarang Ustaz tanya, ada yang udah pernah muhadharah? Mereka udah muhadharah belum ini? Sudah muhadharah belum? Sudah muhadharah anak? Oh, perasaan kamu ketika kamu muhadharah disuruh maju pertama kali, dak dikduk apa enggak? Sakit perut apa enggak? Sakit perut, dak dikduk, cemas. Belum terbiasa. Ketika berhadapan dengan orang lain, ada yang enggak sedia. Ketika dikumpulkan dalam satu kamar dengan orang lain, tidak bersedia. Ini anak kelas 1 ini, besok kamu pertengahan tahun pindah kamar. Oh, ada yang nangis tuh, orang tuanya nangis lah. Ada yang protes datang orang tuanya ke sini, Pak, ini jangan dipindah dong, anak saya udah nyaman dengan temennya, kok dipindah lagi? Memang sengaja dibentuk oleh pondok. 1 semester pindah kamar, tukar lagi. Keluar dari zona nyaman kamu. Kenal lagi dengan teman baru lagi kamu. Satu dengan yang lainnya, nanti kenal dengan yang lainnya. Kalau enggak kamu nanti akan ketemu dengan yang itu-itu saja. Enggak akan berteman dengan orang lain. Dan itu nanti nak ketika kamu ketika berada di masyarakat, kalian akan membutuhkan itu. Kalian akan butuh ilmu-ilmu bagaimana berinteraksi dengan orang baru, bagaimana berinteraksi dengan lawan, kawan, dengan yang ini segala macam. Dan itu adalah apa yang disebut dengan pendidikan yang bervisi tadi. Kita memiliki visi yaitu menjadi lembaga kaderisasi pemimpin yang mutafaqih fiddin. Tafaquh fiddinnya di kelas. Maka diajarkanlah tadi pelajaran-pelajaran. Ada pelajaran ilmu agama seperti bahasa Arab, tafsirnya, fikihnya, usul fikihnya dan segala macam. Ini namanya fardu ain. Sementara ada lagi yang di fardu kifayahnya nanti, ada yang mau belajar mantiknya boleh. Eskulnya ada eskul yang sukanya kesenian, ada eskulnya sukanya olahraga, ada eskulnya pramuka, ada eskulnya silat, ada eskulnya segala macam. Itu fardu kifayah. Enggak semua orang harus pintar nanti teknologi. Enggak semua orang harus pintar bola. Enggak semua orang harus pintar komputer. Enggak semua orang harus pintar jurnalistik mungkin. Enggak semua orang harus pintar, tapi harus ada di antara kaum muslim yang pintar manajemen. Harus ada yang pintar menjadi dokter, harus ada yang menjadi fisikawan, harus ada yang menjadi ahli ekonomi, harus ada yang menjadi ahli strategi. Dan itu pilihan masing-masing. Tapi fardu ainnya ada di tafaquh fiddinnya. Nah ini pentingnya nih, tafaquh fiddinnya ini yang paling penting. Kenapa? Karena itu nanti kamu pakai untuk beribadah, kamu pakai untuk sholat 5 waktu. Ada 4 keterampilan yang diajarkan di pondok ini. Kamu catat semuanya. Nah, dengarkan. Kamu catat ini, baik-baik ini. Ini menurut Kiai Haji Idris Jauhari ada 4 keterampilan yang diajarkan di pondok ini. 4 keterampilan dasar yang diajarkan di pondok ini.
Dan ini semuanya nanti kamu harus menguasainya. Yang pertama, keterampilan berinteraksi. Keterampilan berinteraksi sudah dicatat? Keterampilan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat. Uktub. Mana catatannya? Buku kamu mana? Mana catatan kamu? Kok ngelihat kanan kiri? Diperiksa ini, nanti kamu catatan kamu diperiksa loh. Catat. Ya, sudah. Itu kok nggak nulis kamu itu? Mana catatannya? Diperiksa. Yang pertama, keterampilan berinteraksi. Apa interaksi itu? Hubungan, memiliki hubungan. Berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kamu kenapa diajarkan sholat 5 waktu. Diperbaiki sholatnya, wudunya. Masuk pertama kali anak santri baru pertama kali yang diajarkan itu, rapikan dulu sholatnya. Ngajinya dulu, BTQ-nya dulu, baca tulis Qur'annya. Maka yang pertama tadi berinteraksi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu punya masalah, larinya kemana? Iya, jangan ke orang tuamu. Orang tuamu sudah sibuk di rumah itu, jangan diganggu. Sendal hilang laporan. Apalagi yang hilang? Lauknya nggak enak, kamu laporan sama orang tua. Jangan, nggak usah. Ada masalah itu pelan-pelan, dari mulai sekarang diselesaikan. Belajar kemandirian. Kalau mau curhat, ada masalah, anak santri. Anak saya itu sering, kadang-kadang anak saya yang pertama, namanya Kirana Qur'ani. Itu dia ini, kadang-kadang kayak roller coaster. Ini naik, ini begini-begini. Kayak badai, bolak-balik ini. Ada ini masalah, ada ini segala macam. Lucu kadang-kadang. Tapi kalau masalah itu saya bilang, nak, kamu kalau nangis sama saya boleh. Boleh nangis sama ayah. Tapi jangan lupa ya, belajar nangis kepada Allah Subhanahu. Sholat malam, wudu kalau ada masalah itu. Sholat malam, wudu kamu curhat kepada yang maha kuasa. Yang punya masalah itu Allah. Kalau kita sudah terbiasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berarti Allahu Akbar, Allah maha besar. Selain Allah kecil. Masalah-masalah dunia kecil. Konflik dengan teman kecil. Kurang duitnya kecil. Hilang sendalnya kecil. Kecil semua. Itu kalau kita sudah punya kemampuan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna husna ala qatika birabbika min akbari awamili binajahika. Catat itu. Inna husna ala qatika birabbika. Inna husna ala qatika birabbika min akbari awamili binajahika. Inna husna ala qatika birabbika min akbari awamili binajahika. Sesungguhnya inna husna alaqah, baik buruknya interaksimu dengan Tuhanmu, itu adalah min akbari awamili, faktor terbesar dari binajahika. Maka orang-orang Islam coba lihat kamu itu nikmat hidupnya. Karena hidupnya dalam 2 kondisi saja. Ketika dia diberi musibah sobaro, ketika dia diberi nikmat
syakaro. Antara syukur dengan sabar saja. Kalau nggak syukur ya sabar, kalau nggak syukur ya sabar. Ada masalah ya bersabar. Kalau dapat nikmat alhamdulillah. Begitu terus syukur sabar, syukur sabar. Inilah kunci keberhasilan yang paling utama dalam hidup kamu. Nih, ini keterampilan yang pertama, nah, dengarkan. Sisanya yang kamu pelajari itu turunan. Turunan saja. Turunan kamu. Turunan dari apa? Nah, pelajaran ini, kamu belajar fikih, kamu belajar fikih ibadah, kamu belajar bidayatul mujtahid, kamu belajar fikih, tafsir, kamu belajar hadis segala macam. Itu semuanya dalam rangka tadi membangun kemampuan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keterampilan berinteraksi dengan siapa? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Catat nak. Jadi keterampilan pertama tadi apa? Berinteraksi dengan siapa? Allah. Yang kedua berinteraksi dengan diri sendiri. Pertanyaan yang paling kalian sering dengarkan tuh yang pertama kali, ke Darun Najah apa yang kau cari? Itu sebenarnya itu yang sedang ditanyakan sama kamu itu. Itu sedang diajak kamu minta tanya, diskusi kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Mau cari apa saya ke pesantren ini? Tiap malam kamu pikirkan sekarang, diskusi dengan diri kalian sendiri. Mau kemana saya ini? Sholat malam kamu renungkan, untuk apa saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini? Saya mau dijadikan apa sama Allah ini? Apa cita-cita saya? Apa potensi saya? Terus diskusikan itu. Maka di situ ada namanya penulisan. Kalau di Darun Najah ini ada kelas 4, nanti kalian diajarkan untuk menulis yang namanya apa? Autobiografi. Itu sebenarnya perwujudan dari itu. Implementasi dari bagaimana kamu terampil mengenal diri kamu sendiri. Autobiografi. Nulis kamu nanti, saya ini dari mana? Keluarga saya seperti apa? Saya